Apa kabar? Luar biasa, fantastis, amin. Belum semuanya Kak Oli, belum dengar semuanya. Sekali lagi ya Kak. Sekali lagi, tapi udah siap belum semuanya? Udah dong Kak. Udah ya? Yuk coba ulang kali. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Puaskan Kristus? Yes, yes, yes. Yes. Semangat adik-adik Kak. Iya. Kita harus semangat juga Kak. Pastinya dong Pasti Kak. ya. Iya. Ada yang kurang semangat. Semangat nggak ini abang-abang kita ini? Abang-abang pemusik nih. Semangat ya? Oh Bang Anta Saudari semangat. Gimana Yes, Bang kabarnya? mantap. Abang Evan semangat nggak ya? Bang Evan gimana Bang? Semangat dengan gitarnya dong. Lihat dong Abang Evan. Yuk kita mulai. Tapi adik-adik kita tanya dulu Kak. Udah siap belum Alkitabnya? Iya, coba ya kita tanya. Coba deh, udah siap belum? Adik-adik, udah siap belum untuk ibadah? Iya. Udah pada udah mandi siap. belum? Udah dong Kak. Mandi? Oh. Ada yang baru bangun kali langsung ibadah Ayo, Kak? ada yang baru bangun Ada nggak siapa itu ya? Ketahuan nggak ya? Ada persembahan nggak di tangannya ya? Udah disiapin belum Kak? Udah dong Kak. Ada ya? Karena Alkitabnya persembahannya. gimana adik-adik? Ya, coba tanya lagi Kak. Oh iya. Adik-adik Alkitabnya udah siap belum? Sudah katanya Kak. Ayo kita mulai aja Kak ibadah kita hari Minggu ini. Kita mau Ya, Kak? nyanyi lagu Matahari Bersinar. Iya, Kak. matahari bersinar terang ciptaan siapa ya matahari Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Kak. Yesus. Yuk kita nyanyi dengan semangat. Semuanya berdiri ya Kak. bangkit Yuk kita bangkit berdiri. Yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, ada surga berbunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, ada surga berbunga di padang, semuanya mengacu kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Kayaknya adik-adik kurang semangat deh Kak di rumah. Tapi kan sih berdiri aja kita goyang-goyang dulu Kak. Iya, kita gerakin badan. Gerakin ya, Kak. badannya biar semangat ya. Lagu Yuk. yang ada gerakannya. Ayo, oke deh kita gerak-gerak ya, kita olahraga. Ya, goyang-goyang. Yuk. Mau nyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Kita dari sana dulu ya Kak. Ya, ada gerakannya ya Kak. Yuk. Ayo Bang. Boleh sambil tepuk tangan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak.
adik-adik udah semangat? Semangat Kak, masih berdiri mereka. Iya. Kita suruh duduk kalau masih berdiri Kak. Berdiri dulu Kak. Berdiri, yuk. Kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami meskipun masih secara virtual. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan juga memberkati pendeta dan adik-adik supaya semua sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebelumnya ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Ya, masih berdiri apa mau kita suruh duduk Kak? Kita suruh duduk dulu. Duduk aja yuk, kita mari duduk. Kita mau bersukaria. Lagunya yang ceria-ceria ya Kak. Yuk, mari kita bersukaria Kak. Yuk. Adik-adik sambil senyum ya nyanyinya. Ayo Bang. Boleh sambil tepuk tangan semua. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata apa yang diberikan kita? Mari kita sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata apa yang diberikan? Mari kita bersukaria. Wah, bersukaria terus kita Kak. Walaupun masih pandemi ya Kak. Di rumah. Iya, kita masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita masuk hukum Taurat ya Kita Kak. mau dengar-dengaran Iya. hukum Taurat Tuhan Kak. Hukum Taurat yang keberapa Kak kita mulai ini? Untuk minggu ini terambil dari hukum Taurat yang kelima, 6, dan 7. Karena ada 3 hukum Taurat, Kaulia akan memulai dari yang kelima, kemudian Karoto yang ke-6, yang ke-7 kita sama-sama ya Iya, Kak. sama-sama ya. Ya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, hukum Taurat ke-6 jangan membunuh. Yang ke-7 Bang, kita sama-sama ya Kak. Hukum Taurat ke-7 jangan berzina. Hukum Tauratnya 3 ya Kak, ada Iya. 5, 6 dan 7. Iya. Sebentar lagi kita akan membaca Alkitab kita Kak. Tapi sebelumnya kita mau Kita nyanyi dulu lagi ya? Iya, kita nyanyi lagu bahasa Batak sekarang. Adik-adik kita laju bahasa Bataknya ya. Buku ini nomor 227. Ya Bang. Ayo Bang. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita Kak. Kita akan membaca epistel dari Mazmur 25 ayat 5. Mazmur itu perjanjian baru apa lama Kak? Ada di perjanjian lama Kak. Oh, perjanjian lama ya. Iya. Ayo kita buka ya adik-adik. Mazmur 25 ayat 5. Kita sama-sama baca Kak Uli. Iya. Mazmur 25 ayat 5.
bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, itu epistel kita ya Kak. Iya. Epistel ini juga merupakan ayat hafalan bulan. Oh, buat ayat hafalan ya Kak. Bulan berapa Kak? Buat bulan Juni ya. Ya, oke. Iya. Itu ayat hafalan kita juga nanti ya Kak. Iya. Iya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi Kak. Kita mau muji Tuhan karena Tuhan udah begitu baik dan Tuhan udah menyelamatkan kita. Kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan iya, adik-adik berdiri aja sambil jaga kita ya Kak. Ya, semuanya berdiri. Semuanya pakai gerakan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih-Mu. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Geri haleluya, geri hai Tuhan, geri haleluya, geri puji Tuhan. Ya, sekarang kita mau muterin video ayat Oh hafalan. iya, kita lihat dulu ya Iya. videonya ya. Oke, kita lihat ya. Silakan. Halo, nama saya Karen Fitsa Simarmata. Ayat hafalan bulan ini adalah Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dadah. Halo, nama saya Khaled Jampeter Simarmata. Ayat hafalan bulan ini Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dadah. Selamat malam, nama saya Clara Kalista. Saya akan menghafal Alkitab. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu pintar-pintar ya Kak Uli. Iya dong Kak. Iya. Ih, rajin-rajin ngirim ayat hafalan Kak. Tapi kayaknya belum semua deh Kak. Belum semua ya? Iya. Gimana sih? Ada berapa orang sih anak-anak kita banyak ya? Banyak Kak, ada 250-an. Tapi yang ngirim itu aja orangnya. Iya, makanya nih Kak, kita mau ajak adik-adik yang belum kirim untuk kirim video ayat hafalannya ke guru sekolah minggu yang dikenal ya Kak. Sebelum hari apa Kak? Jangan lama-lama Kak. Lama. Hari Rabu ditunggu paling lambat jam 7 Jam 7 ya. Ya, Boleh nggak adik-adik? hari Kamis kasih ya? Boleh nggak? Ya, boleh lah Boleh pagi-pagi ya, kasih ya. pagi-pagi ya. Jangan lama-lama. Iya. Siapa tahu dia belum hafal Kak. Oh iya, kan bisa Ya. Kak, Senin sampai Rabu Senin, apa? iya. Kamisnya baru direkam Iya, ya. boleh ya Kak. Oke. Dari mana tadi ayat hafalannya Kak? Tadi dari Mazmur Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Adik-adik hafal ya Mazmur 25 ayat 5 ya. Semuanya pintar-pintar. Kasih jempol dulu Kak Uli. Iya, hebat-hebat. Hebat. Sekarang kita mau siapin hati kita Kak untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Yuk kita mau dengar firman Tuhan ya Kak. Ya, kita mau nyanyi lagu Satu Hal Yang Kurindu. Ayo Bang.
hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat semua. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-7 setelah Trinitatis, sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10, diawali dari ayat 24 sampai ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulai khotbah ini, Inang akan bercerita tentang pengalaman seorang anak kecil merasa diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Pada suatu ketika, bahwa si anak kecil ini pergi untuk menemui seorang kakek yang boleh disebut bahwa kakek itu adalah seorang yang bijaksana. Ketika dia sudah bertemu dengan sang kakek ini, dia mulai menceritakan segala keluh kesahnya, kekesalan, kekecewaannya, kepedihan hatinya kepada sang nenek, karena dia merasa bahwa dia sering diperlakukan tidak baik oleh teman-teman dia bermain. Setelah sang kakek mendengarkan cerita, keluh kesah, kekecewaan, kepedihan hati si anak kecil ini akan perlakuan tidak baik oleh teman-temannya, namun sang kakek tidak mengomentari sedikit pun tentang cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh anak kecil ini kepadanya. Namun dia pergi mengambil sebuah arang yang sedang berada, atau
sang kakek ini menghampiri arang yang sedang berada dalam tumpukan api yang membara. Lalu sang kakek ini mengambil sebuah arang dari tumpukan api yang sedang membara itu dan memisahkannya. Lalu lama-kelamaan arang yang dipisahkan, yang diambil satu tadi dari tumpukan arang itu, lama-kelamaan apinya semakin kecil, semakin redup, dan akhirnya mati. Baru sang kakek kembali lagi mengambil arang yang mati itu, yang sudah padam itu, dan menggabungkannya kembali kepada tumpukan arang yang sedang membara itu. Lama-kelamaan arang yang padam itu hidup kembali, menyala kembali. Lalu sang anak memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang kakek, mengambil arang dari tumpukan api yang sedang membara, memisahkannya kembali. Lama-kelamaan arang yang satu ini mati, padam, redup, akhirnya mati. Lalu kembali lagi menggabungkan arang yang sudah mati itu ke tumpukan arang yang sedang membara. Lama-kelamaan juga bahwa arang yang padam tadi yang sudah digabungkan dengan api yang sedang membara, lama-kelamaan dia juga hidup kembali. Nah, adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Inang mau bertanya, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita dapat dari cara yang dilakukan oleh sang kakek untuk mendidik si anak kecil tadi? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari situ? Ada yang bisa menjawab? Iya. Tapi untuk lebih jelasnya, Inang mau menerangkan. Cerita yang menceritakan tentang seorang kakek dan seorang anak kecil itu hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa kuat kalau kita sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh orang tua. Untuk apa? Mengapa kita membutuhkan mereka? Ya, karena di satu sisi ada saat-saatnya kita lemah. Memang di satu sisi ada saat-saatnya kita kuat, seolah-olah kita tidak perlu lagi orang lain. Tapi di saat kita lemah, kita sangat dan sangat membutuhkan dukungan, bantuan, pertolongan orang lain. Misalnya, kalau ibu guru atau bapak guru kan sering memberikan kita pekerjaan rumah. Tentu sekali kita sering, gak mungkin kita bisa mengerjakan itu sendiri. PR-PR yang dikasih orang guru itu gak mungkin kita bisa mengerjakannya sendiri. Pasti kita mau bertanya, pasti kita bertanya kepada abang, bertanya kepada kakak, bertanya kepada orang tua. Kira-kira apa maksud dari pertanyaan yang diberikan kepada kita? Akibat pertolongan mereka, akibat bantuan mereka, akibat dukungan mereka, akhirnya kita bisa mengerjakan PR tersebut dan memperoleh nilai hasil yang baik dari penilaian sang bapak atau ibu guru. Jadi maksudnya saudara-saudara atau anak-anak sekolah minggu yang kekasih, kita tidak bisa hidup sendiri.
Kita butuh teman, kita butuh sahabat, baik itu waktu dalam suka maupun dalam duka. Maka sering dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berinteraksi. Tahu maksudnya makhluk yang berinteraksi? Makhluk yang berinteraksi sama artinya itu makhluk yang berjiwa sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, bagaikan mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Dan Allah pun mengajarkan itu, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18a, di mana Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bahkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita saat ini mengajarkan hal yang demikian kepada kita, adik-adik sekolah minggu, di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Memang kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan sendiri, memang bisa kita berhasil. Tapi lebih berhasil lagi jikalau kita mengerjakannya 2 atau 3 orang. Inang ambil contohnya, kenal lidi kan, sapu lidi. Kalau hanya 1 lidi itu tidak ada gunanya. Bahkan menyakitkan. Misalnya kalau bapak marah diambil lidi, dipukul kita. Tapi kalau misalnya kita kumpul lidi, kita kumpul dan kita ikat, sangat sulit untuk kita patahkan. Kalau 1 lidi gampang untuk kita patahkan, tapi lidi yang sudah kita kumpul dan kita ikat dengan baik, susah kita untuk mematahkannya. Bukan hanya untuk dipatahkan, lidi yang sudah dikumpul dan diikat dengan baik itu pasti akan bermanfaat, berguna. Halaman yang tadinya kotor, tapi ketika kita sapu dengan sapu yang kita sudah kumpulkan tadi dan kita ikat dengan baik itu, lama-kelamaan halaman rumah kita itu jadi bersih. Demikianlah kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu. Bahwa Yesus Kristus merindukan, menginginkan supaya kita hidup bekerja sama, bertolong-tolongan, saling mendukung, saling membantu, sehati sepikir dalam mengerjakan pekerjaan yang baik. Mampukah kita melakukannya? Mampu, karena kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Jikalau kita mau, pasti Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan akan menolong kita melalui Roh-Nya untuk hidup bekerja sama, bersama-sama dengan teman-teman di sekolah, bekerja sama dengan teman-teman di gereja. Demikian juga adik dan kakak kita, abang. Demikian juga halnya dengan orang tua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas sapaan kebenaran firman yang telah mengajarkan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, untuk memiliki kehidupan yang saling menolong, bersekutu, saling memperhatikan, saling membantu, saling menopang, bekerja sama yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik. Mampukan kami, ya Bapa, melalui tuntunan Rohul Kudus-Mu untuk boleh merealisasikan kebenaran firman Tuhan ini supaya nyata dalam kehidupan kami. Dan khususnya pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami,
pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan gereja kami, pergumulan keluarga pribadi lepas pribadi, akan satu pergumulan yang sangat berat kami hadapi, wabah virus pandemi COVID-19 yang selalu melanda kehidupan kami. Tutup bungkus kami, ya Bapa, dengan naungan tangan pengasihan-Mu, supaya kami lepas jauh dari ujian-ujian atau penyakit corona tersebut. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami taat dan takut setia untuk mengikuti segala peraturan-peraturan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan untuk kami lakukan. Tuhan, pergumulan orang tua kami, pergumulan kami pribadi lepas pribadi baik di sekolah, biarlah semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan. Mampukan kami, ya Bapa, untuk memenangkannya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua kami. Demikian juga kepada guru-guru kami sekolah minggu, para hamba-hamba Tuhan yang mengajari anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya semakin mendekat kepada Tuhan, mempercayai, mengimani firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami ucapkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sudah dengar dengan firman Tuhan, Kak. Kiranya itu bisa menjadi penguat kita selama 1 minggu ke depan, ya Kak. Iya. Untuk menjalani hari-hari ini. Siap. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Persembahannya, Kak. Oh, kita mau ngasih yang terbaik, persembahan ya, yang terbaik, ya. Iya. Karena masih di rumah aja nih, Kak, karena pandemi. Cara ngumpulinnya gimana, Kak? Boleh ya dikasih ke gereja langsung, boleh dititip ke mamanya. Oh, kayak ada juga loh temannya nitip sama Karotua kasih ke gereja, Kak Uli. Kalau mamanya nggak sempat ke gereja, titip sama Karotua kemarin, ya. Jadi persembahannya boleh juga dikasih kemana? Ke atas, ke kantor, ya. Iya, hari apa aja, Kak? Oh, setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, ya. Atau bisa juga nih, Kak, lewat transfer ke rekening Transfer gereja boleh, yang boleh. ada di Warta Jemaat. Iya, kalau transfer nanti tunjukin aja bukti transfernya Ke bendahara gereja. ke bendahara gerejanya, ya. Iya. Iya, kita mengumpulkan persembahan, kita lagu Lasmi Rohasian Surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan,
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita udah selesai. Sudah selesai. Cuman sebelum berpisah dengan adik-adik Kak, kita mau ngingetin lagi nih. Apa Kak? Karena kan sekarang masih masa pandemi. Iya, hati-hati ya adik-adik, harus hati-hati. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ada 5M. Sekarang nggak 5 Kak. Ada berapa tuh Kak? 6. Oh, ditambah jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari kata pemerintah. Sudah jadi 6M. Oh, tambah jadi 6. Sekarang sudah 6M. Ya, kita mulai dari yang M yang pertama dulu ya Kak. Iya, apa M pertamanya? Memakai masker. Yang kedua Kak? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Kalau keluar dari rumah langsung cuci tangan. Sampai rumah langsung cuci tangan. Mandi. Yang ketiga apa? Menjaga jarak. Yang keempat? Makan makanan yang bergizi. Wah, tambah gemuk. Selama pandemi pasti tambah gemuk. Makan yang enak-enak Kak. Iya, biar sehat. Imunnya kuat iya. Ya, yang kelima, melakukan olahraga. Tambah satu lagi Kak. Iya. Jadi berapa Kak? Jadi 6. Jadi 6M. Melakukan sikat gigi katanya 2 kali sehari. Jangan lupa. Sekarang sudah jadi 6M. Ya. Ditambah 1. Oke Kak? Iya. Iya. Jangan lupa adik-adik tetap berdoa. Saat teduh dan baca Alkitab. Doakan supaya pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa kembali beribadah bersama-sama. Iya. Oke, semuanya hanya dengan doa. Iya. Rajin-rajin berdoa adik-adik biar segera berlalu pandemi ini. Jangan murah marah-marah. Iya. Kalau murah marah-marah mah imun kita jadi turun. Iya. Iya, harus senyum. Iya. Ketawa, tapi jangan senyum sendiri. Iya, nanti. Iya Kak ya? Iya ya. Jadi sudah jadi 6M, bukan 5M lagi. 6M ya Kak? Ya, jadi tambah. Sudah siap. Yuk. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa lagi.